Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa lutfin wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah, di mana saya duduk bersama Habib Novel, lalu bilang saya duduk bercengkrama bersama beliau. Saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua, yang ketiga faktornya. Mohon maaf agak panjang kan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW, maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Setan tidak akan menyerupainya. Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsaru fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis. Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Qal ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? "Qala ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu." Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah, dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya, di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik 0. Saya pikir gampang titik 0, gak naik-naik. Gak taunya titik 0 itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, nggak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik 0. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW.